Shalom, perkenalkan nama saya Domen Sihalowo. Saya sudah menikah, istri saya Boru Saragi. Kami telah dikaruniai oleh Tuhan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan kami tinggal di Jalan Lestari, Kelurahan Tambun Nabolong, Paroki Santo Fransiskus Asisi, Jalan Medan, Kota Pematang Siantar. Pada saat ini saya sedikit bersaksi tentang kedekatan keluarga terhadap kitab suci. Sebenarnya dari kecil saya sudah diperkenalkan dengan kitab suci. Pertama-tama oleh orang tua saya, guru Asmika di sekolah minggu, demikian juga guru agama pada saat belajar agama di sekolah. Satu hal yang berkesan bagi saya yaitu ketika di SLTA, saya kebetulan tinggal di asrama dan kami melaksanakan kebaktian sekali seminggu secara okumene yang dilayani oleh pendeta dan sesekali oleh frater. Pada saat itu ada ajakan dari beliau untuk membaca kitab suci secara tuntas dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dan beliau juga mengatakan dalam 1 tahun tuntas dibaca apabila ada kira-kira 2 lembar dibaca setiap hari. Saya tertarik dengan ajakan tersebut sehingga saya melakukannya di asrama, dan memang 1 tahun tuntas untuk membaca seluruh isi kitab suci tersebut. Setelah tamat dari SLTA, sedikit saya agak mundur dalam hal membaca kitab suci karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Dan ketika saya diangkat menjadi seorang pengurus lingkungan, niat ini kembali muncul untuk membaca kitab suci secara rutin, terutama ketika pada saat mempersiapkan renungan di lingkungan. Bukan hanya di situ, dan saya juga ingin supaya keluarga kecil saya juga membaca kitab suci secara rutin. Maka saya berunding dengan keluarga dan kami sepakat untuk membaca kitab suci sekali seminggu di ruang doa rumah kami. Bulan Juni tahun 2019 ada program paroki yaitu untuk kursus dasar tentang kitab suci. Narasumbernya pada saat itu dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Di sini juga ada kembali ajakan untuk membaca kitab suci secara rutin minimal 2 kali seminggu. Nah, kami memang di keluarga sudah membaca seperti yang saya sebutkan tadi sekali seminggu. Namun, saya juga merasa sebagai seorang yang egois karena membaca kitab suci hanya sekali seminggu dan berdoa setiap hari. Bahkan kami berdoa mau kebiasaannya secara rutin, yaitu mau tidur, bangun tidur, demikian juga doa makan, bahkan Angelus setiap jam 6. Nah, ini semua saya sadari bahwa saya hanya meminta secara sepihak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga sebaiknya harus menyapa saya, yaitu ketika pada saat saya membaca kitab suci. Nah, dari sini muncullah niat saya kembali untuk membaca kitab suci secara rutin dan disiplin setiap hari. Dan saya berkomitmen dengan Tuhan bahwa saya akan membaca kitab suci ini dengan rutin. Dan memang saya mulai aksi saya setiap bangun jam 5, saya mulai membaca kitab suci. Yang saya baca yaitu sesuai dengan penanggalan liturgi gereja, yaitu ada bacaan pertama, ada juga bacaan Injil. Setelah itu, sebelumnya memang saya berdoa supaya hikmat dan kebijaksanaan diberikan Tuhan kepada saya sesuai dengan sabdanya. Dan setelah selesai membaca, saya cermati makna dari kitab suci tersebut. Ya, biasanya ada peneguhan dari Tuhan, ada juga perintah dari Tuhan, dan ada juga kasih dari Tuhan. Nah, ini saya terapkan dalam kehidupan saya di hari itu. Dan saya juga bersyukur bahwasanya dengan teknologi yang canggih ini, saya ditajamkan oleh renungan-renungan dari berbagai pihak yang ada di mass media. Ada di Facebook,
ada juga di grup, dan bahkan ada yang menjapri saya secara pribadi sesuai dengan renungan dan penanggalan liturgi gereja. Ini sangat membantu saya untuk memahami makna dari kitab suci harian yang saya baca. Dan harapan saya dengan membaca kitab suci ini, saya semakin dekat dengan Tuhan, saya juga semakin disertai oleh Tuhan, dan saya juga merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya juga mau mengajak kembali ke keluarga inti saya supaya mereka juga membaca kitab suci secara rutin. Tetapi niat ini masih hanya niat, belum juga saya sampaikan. Yang penting mereka mengetahui bahwa saya sudah membaca kitab suci setiap harinya. Dan sebagai aksi kecil, kami sepakat nantinya ketika anak kami misalnya mau merantau karena sekolah, kami akan bekali mereka dengan kitab suci, dan kami pesankan supaya mereka tetap membaca kitab suci di tempat mereka nantinya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Nah, dari pengalaman saya bahwa membaca kitab suci itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada dengan ajakan seperti yang saya alami, ajakan membaca kitab suci ketika di SLTA dan ajakan membaca kitab suci ketika kursus kitab suci di paroki. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengajak semua umat beriman hendaknya membaca kitab suci di rumah masing-masing. Terutama ada ajakan pada bulan kitab suci nasional tahun 2020 ini. Semoga kita selalu membaca kitab suci. Tuhan memberkati dan pace e bene.